Halo semuanya, apa kabar? Kali ini gue mau ngebahas soal kebiasaan buruk presiden kita nih. Dari kacamata gue, sebagai apa ya? Ya sebagai rakyat lah, sebagai warga negara. Ya bisa juga sebagai salah satu orang yang dulu ikut memperjuangkan doi biar jadi pemimpin negara kita. Dan menurut gue nih, ada satu kebiasaan buruk presiden kita yang cukup bikin gue risih sebenarnya. Kebiasaan ini sebenarnya udah berlangsung dari awal dia memimpin. Cuma sialnya nih, dulu namanya gue masih bucin kali ya. Jadi kurang kritis lah terhadap hal kayak gini. Maafin gue ya teman-teman. Tapi seperti kata pepatah, better late than never. Atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang gue memilih bersuara karena dia malah ngebuat penguasa jadi semena-mena. Jadi kebiasaan buruk presiden kita yang bikin gue risih adalah dia selalu membanding-bandingkan penderitaan negara kita dengan negara lain. Ini buat gue adalah sebuah kebiasaan buruk yang sayangnya baru gue kritik sekarang. Coba lu bayangin aja, masa penderitaan kok bisa dibanding-bandingin? Harusnya kalau mau dibanding-bandingin ya prestasi kan? Nah, apa aja sih penderitaan negara kita yang pernah dibanding-bandingin sama presiden kita nih dengan negara lain? Ini catatan gue. Yang pertama, waktu ada kenaikan harga beras, Presiden Jokowi bandingin harga beras di Indonesia dengan Singapura, Brunei Darussalam, sama Timor Leste. Waktu itu dia bilang, kira-kira begini, harga beras di kita masih di kisaran 10.800 sampai 13.000. Tapi ingat nggak? Di negara-negara tetangga, itu aja harganya udah tinggi. Di Singapura aja itu rata-ratanya udah 21.600. Di Brunei, harganya itu udah 37.000. Apalagi di Timor Leste, itu harganya sekitar 20 ribuan. Kita masih stuck di 10.800 sampai 13.000. Tapi emang harganya naik, katanya gitu. Jujur, ini gue nggak habis pikir ya, kok bisa-bisanya presiden kita bandingin harga beras dengan ketiga negara tadi. Padahal kan kita semua tahu ya, Singapura nggak punya lahan pertanian. Brunei itu negara kecil, dan lahan pertaniannya juga terbatas. Timor Leste itu baru merdeka tahun 2002. Itu berarti umurnya baru 22 tahun. Dan hasil pertaniannya itu bukan komoditas di sana. Ya, ini yang kasih ide siapa sih presiden kita ngomong kayak gini? Ngebandingin kok nggak seimbang gini. Bikin malu aja kok. Terus ada lagi nih yang kedua. Waktu harga minyak goreng naik. Di situ presiden kita lagi-lagi minta kita membandingkan harga minyak goreng di Indonesia dengan negara lain. Dia bilang kira-kira gini, coba lihat aja harga minyak goreng di Jerman, itu udah mencapai 47.000 per liter. Di Singapura, itu udah 41.000 per liter. Lalu di Amerika Serikat, itu udah 45.000 per liter. Ini juga kejadian lagi. Waktu Presiden Jokowi ngebandingin harga BBM dengan negara-negara yang tadi. Dia bilang negara-negara yang lain udah mengalami kenaikan harga BBM yang tinggi. Misalnya aja, Singapura yang saat itu harga BBM-nya udah mencapai 32.000 per liter. Jerman 31.000 per liter. Halah, kok mau sih? Nyari perbandingannya nanggung banget gitu loh Pak. Kenapa juga dia nggak berani tuh bilang kalau pendapatan orang-orang di Jerman, Singapura, sama Amerika Serikat itu rata-rata sekitar 100 jutaan lah per bulan. Jadi nggak terlalu nyekek lah Pak buat beli-beli harga-harga minyak goreng, BBM, dan lain-lain. Apalagi cuma 40 ribuan per liter. Atau beli BBM lah, 30 ribuan per liter. Coba bandingin sama kondisi negara kita yang UMR aja masih 4-5 jutaan, Pak. Bahkan ada UMR yang masih 2 jutaan. Itu di beberapa kabupaten. Terus beli minyak goreng seharga 14 ribu. Atau BBM 10 ribu sampai 12 ribuan. Ya berasa kecekek lah bos. Sebenarnya masih banyak banget catatan gue masalah kayak gini-ginian nih. Tapi kalau gue ceritain satu persatu, bisa panjang nih video. Kalau mau tahu apa aja nih, silahkan kalian tanya-tanya Mbah Google. Sebenarnya kalau mau bandingin dengan negara lain nih, ya nggak masalah aja. Tapi harusnya bandinginnya yang positif lah Pak. Jangan bandinginnya penderitaan yang seolah-olah cuma cari pembenaran aja. Jadi kesannya tuh kita wajib menerima menderita. Kalau ada negara lain juga mengalami penderitaan yang sama. Justru seharusnya itu apa hal yang baik yang harusnya terjadi di negara lain itu dijadikan pembelajaran Pak. Biar kita tuh nggak terjadi hal kayak gitu. Iya kan?
Nih gue ambil contoh aja ya. Sekarang coba lu semua bayangin. Jepang itu pernah dibom atom sekitar 1945. Terus apakah negara kita juga harus dibom dulu baru bisa bikin sistem pertahanan nuklir? Ya telat lah bos. Yang gue harapin itu kalau dulu Jepang dibom atom karena pertahanannya itu lemah. Ya kita belajar gimana caranya supaya pertahanan negara kita bisa kuat dan mampu menangkis setiap serangan termasuk bom atom. Jangan nanti kalau ada negara yang mau nyerang kita pakai bom atom, kemudian kita nggak siap nih buat serangan tersebut, ya bakal hancur negara kita. Terus kita diminta maklum aja gitu, karena ada negara lain yang pernah kena bom atom. Agak-agak ya Pak. Jadi maksud gue gini loh Pak, jangan tell me jadi orang, jangan cari pembenaran. Kalau ada yang nggak baik di negara lain, harus dijadiin pembelajaran, antisipasi cepet-cepet. Kalau ada masalah, ya cepetan cari solusinya. Jangan telat, jangan lelet. Presiden itu punya kewenangan dan kekuasaan yang luas, didukung sama para pembantunya yang hebat-hebat. Kalau masih nggak yakin sama pembantunya, ya bisa cari konsultan swasta. Artinya semua tergantung niat dan keberanian aja kok Pak. Ya ibaratnya kalau MK sama MA aja bisa diobrak-abrik, masa urusan penderitaan rakyat masih ngeles mau nyari pembenaran Pak? Malu lah Pak. Itu jabatan digunakan lah buat ngurus rakyat, bukan ngurus anak. Sorry. Karena setahu gue, di negara lain yang menganut sistem demokrasi, sampai saat ini belum pernah ada presiden yang masih menjabat, terus membiarkan, bahkan terlihat mendukung anaknya maju ikut kompetisi pemilihan umum tingkat nasional. Kalau yang kayak gini kok nggak ngikutin negara lain, Pak? Aduh. Ya, sementara gitu dulu lah dari gue. Ini cuma obrolan warung kopi ya. Dan karena gue cuma bicara dari hati ke hati nih ke teman-teman gue. Jadi, sorry to say kalau ada omongan gue yang nggak sejalan sama kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!